Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Selamat berjumpa kembali dengan channel Basori Official. Ya, kali ini saya akan membahas mengenai sholat. Ya, sholat 5 waktu itu yang menjadi kunci akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala kesulitannya dan akan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Itu diantaranya adalah orang rajin atau orang istiqomah melaksanakan sholat. Karena sholat itu adalah bagian, ya, ya bagian bukan apa itu termasuk orang yang takwa. Itu cirinya itu diantaranya adalah rajin sholat atau istiqomah sholat. Namun sebelumnya ya saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat semuanya. Ya yang sudah mendukung channel ini dan yang baru ketemu channel ini tolong di like, komen, dan subscribe. Ya insya Allah yang mendukung channel ini termasuk andil dalam bidang dakwah ya. Karena channel ini adalah khusus, ya bukan khusus tetapi yang banyak adalah religi. Ya, keajaiban sholawat, baca sholawat, sholat, dan doa-doa yang lain. Itu yang kami share ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan sehat walafiat, panjang umurnya, semoga umurnya berkah dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala segala urusannya. Ya, segala kesulitannya, segala apa itu hiruk pikuk kehidupan ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dan diberikan rezeki yang melimpah yang cukup bisa untuk membayar hutang bagi yang punya hutang. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah saya lanjutkan ya sahabat-sahabat semuanya. Sholat adalah merupakan pokok ya. Kita hidup di dunia ini ya, kita hidup di dunia yang dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi di antaranya kalau kita ingin yang berkah hidup kita ya, segala kesulitan karena hidup ini memang rentetan masalah. Ya, rentetan masalah artinya tidak ada orang yang hidup ini yang tidak ada masalah. Semuanya adalah punya masalah. Hanya besar kecilnya itu adalah menurut kemampuan kita. Dan Allah memberikan masalah itu ya, itu adalah tidak ada yang dibatas kemampuan. Semuanya sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mampu. Maka bagi sahabat-sahabat yang sekarang merasa punya masalah, itu memang sudah kemampuannya. Nah, sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang Allah berikan itu di luar kemampuan. Nah, maka di antaranya kalau kita ingin ya hidup kita segala kesulitan akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga akan diberikan rezeki. Namun rezeki ini ya tidak hanya apa itu materi ya, tapi pada umumnya orang mengatakan rezeki itu materi. Akan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Itu ada di dalam Al-Qur'an. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, jadi itu di dalam Al-Qur'an. Maka di antaranya siapa yang ingin hidupnya tadi selalu mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama ya banyak di antaranya gitu, sholat. Nah, sholat ya. Sholat itu memang tiang agama. Nah, sholat itu tiang agama. Dalam hadis diterangkan siapa yang mendirikan sholat berarti adalah mendirikan agama. Siapa yang tidak sholat ya itu berarti merobohkan agama. Nah, tapi ya jangan nanti ada kawannya nggak sholat, oh kamu itu merobohkan agama, nggak begitu ya. Jadi diperbaiki dulu sholatnya. Nah, itu kunci dari segalanya.
kunci dari segalanya ya sholat itu. Maka ada 5 janji Allah orang yang istiqomah menjalankan sholat. Memang kalau mula-mula ya bagi yang belum pernah ini ya menginjakkan ke masjid, pergi ke masjid ini memang berat. Tetapi kalau sudah terbiasa nanti akan ringan, akan merasa hidupnya tenang. Ya hidup ini yang dicari pertama adalah tenang. Ya, walaupun banyak masalah, tetapi masalah itu adalah selalu ada jalan keluarnya. Ini sudah dijanjikan oleh Allah yang saya bacakan tadi. Maka orang yang sholat, rajin sholat istiqomah, itu dijanjikan oleh Allah, satu, diangkatnya oleh Allah segala kesempitan dan rezekinya lancar. Nah, jadi segala kesempitan itu dibebaskan oleh Allah, diberikan jalan keluar oleh Allah dan rezekinya lancar. Seperti yang saya sampaikan tadi. Yang kedua adalah diangkatnya yaitu dibebaskannya dari siksa kubur. Nah, hidup ini kan tidak selamanya. Hidup ini kan tidak terus seperti ini terus. Ini di dunia adalah sementara. Di dunia ini adalah ujian-ujian yang diberikan oleh Allah. Tapi yang pertama tadi adalah dibebaskan dari seluruh kesempitan menjadi kemudahan, kemudian dimudahkan rezekinya, kemudian adalah dibebaskan dari siksa kubur. Kemudian selanjutnya yang ketiga, apabila besok hari kiamat menerima kitab catatan amal itu adalah diterima dengan tangan kanan. Jadi amal kita itu ada catatannya. Ya, jadi perbuatan kita sehari-hari itu ada ditulis yang baik, yang jelek semuanya. Dan besok akan diberikan. Ya, besok akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu hisab, waktu perhitungan amal. Siapa yang menerimanya tangan kiri itu adalah berarti tanda-tanda apa itu celaka. Ya, jadi akan orang yang selalu rajin dalam menjalankan sholat akan diberikan catatan amalnya itu adalah di tangan kanan. Kemudian sholatnya ya apabila sholat berjamaah ini dilipat gandakan sampai 27 derajat. Nah, kayak itu 27 derajat. Kalau di rumah itu 1 derajat, kalau sholatnya di masjid berjamaah adalah 27 derajat. Kemudian yang keempat adalah dimudahkan ketika melewati sirot. Melewati sirot besok itu adalah ada namanya sirotol mustaqim, sirot ya ada jembatan yang menuju ke surga dan yang tidak bisa adalah masuk ke neraka. Itu namanya adalah sirot. Seperti kalau yang orang yang ahli sholat, ya, orang yang menegakkan sholat 5 waktu sehari semalam, rajin, tidak ada bolong, itu adalah besok lewatnya seperti apa itu kilat yang menyambar. Nah, begitu ya, bus gitu. Itu adalah sholat tadi. Kemudian yang kelima dimasukkan surga tanpa dihisab. Orang yang sholatnya tidak pernah bolong ini langsung masuk surga tanpa dihisab. Karena amal yang pertama kali dihisab, yang dihitung ya, besok itu maka kalau di Padang Arafah, Padang Arafah, kalau Padang Arafah kan di Mekah ya, di Padang Mahsyar besok hari perhitungan itu adalah dia dihitung amalnya yang pertama kali adalah sholat. Yang dinilai kalau anak sekolah begitu adalah sholat. Kalau sholatnya itu bagus, berarti amal yang lain dianggap bagus. Maka siapa yang rajin sholat dan tidak pernah bolong, sholatnya itu adalah akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab. Maka siapa yang paling dekat dengan Rasulullah besok ya, kalau di Padang Mahsyar itu kan
tanah yang datar, yang panasnya adalah minta ampun, ya karena matahari itu didekatkan paling panas. Orang adalah minta tolong ke sana kemari, ya sambil menunggu perhitungan, sambil menunggu hari perhitungan yang itu adalah saking banyaknya orang dan semuanya adalah mencari minta tolong. Yang bisa menolong, yang bisa memberikan pertolongan itu adalah Nabi Muhammad. Maka kaitannya siapa yang cinta kepada Rasulullah, yaitu memperbanyak sholawat. Ya. Jadi sholat dan sholawat. Ya, maka Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka sesudah sholat itu ya sekarang kan ada juga yang selesai sholat terus pergi, sholat pergi ya. Kita adalah paling tidak membaca sholawat. Ya, membaca sholawat apa saja, sholawat apa saja. Membaca istighfar, membaca zikir. Kalau ingin yang paling dekat dengan Rasulullah adalah perbanyak dengan membaca sholawat. Itulah diantaranya janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 5 janji, ya, kurang lebih 5 janji Allah bagi orang-orang yang rajin sholawat atau rajin sholat, yang sholatnya tidak pernah putus, ya tidak pernah bolong. Cobalah dimulai ya, nanti akan tahu kalau sudah dimulai. Tidak usah protes dulu, ya mulai saja, mulai akan terasa nanti. Ya, terasa hikmah, terasa yaitu janji-janji Allah yang sudah saya bacakan tadi akan dapat. Nah, demikian semoga yang sedikit ini bermanfaat ya kita bagi ini adalah mengenai janji Allah mengenai orang yang sholat dan insya Allah besok akan saya lanjutkan ke sholat berjamaah dan sholat-sholat sunnah, sholat dan lain sebagainya. Nah, demikian semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan umumnya kepada sahabat-sahabatnya semuanya. Bagi sahabat-sahabat yang punya kisah-kisah keajaiban apa saja, sholawat, mengenai sholat jamaah dan lain sebagainya, ayo kita kirim di nomor kita ini. Ya, nanti akan saya share. Kalau sudah saya share ya yang kebaikan, insya Allah sahabat-sahabat juga punya dapat pahalanya. Ya, tidak orang beramal itu tidak hanya materi saja. Nge-share kisah-kisah keajaiban sholawat, keajaiban istighfar, apa saja yang saya buat, insya Allah sahabat-sahabat juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama dengan orang yang menjalani. Menerangkan apa itu sholat ini, kalau ada orang lain menjalankan sholat, ya kita dapat pahalanya. Amin ya Rabbal Alamin. Maka sahabat-sahabat dan juga yang mau masuk grup ya di grup sholawat, silahkan masuk. Dan yang juga enggak gratis, tidak pakai bayar. Kemudian yang perlu dengan air sholawat yang sudah berobat kemana-mana belum sembuh dan ingin diikhtiari dengan air sholawat, ya yang kita bacakan sholawat tiap malam, kita bacakan Al-Quran, insya Allah bisa untuk ikhtiar langit. Ya, bagi kawan-kawan yang mau di order air sholawat, kirimkan alamat lengkap, insya Allah akan saya kirim ya. Demikian bisa dikirim di 0812 7515 4442. 0812 7515 4442. Yang mau masuk grup sholawat silahkan. Semuanya tidak bayar. Saya sudahi. Thank you very much. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.